Jadi gua di kuburan lu bangun, dah. Orang yang pernah ke Damaskus pasti akan tahu, yang pernah ke Syam pasti akan tahu dah, yaitu tempat pemakaman para ulama-ulama aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Mekah ada Ma'la, kalau di Madinah ada Baqiul Qarqad, ya kan? Al-Ghishari ya pemakaman umum teman-teman. Di sana ada namanya satu dah. Seorang penggali kubur yang bertugas dan makannya adalah dari menggali kubur. Satu saat dapat pesanan, dapat bookingan untuk menggali kubur. Nah, digali kuburan, kemudian datanglah seorang jenazah, maksudnya dibawa oleh keluarga yang tidak seberapa. Nah, penggali kuburan ini langsung ikut membantu untuk memasukkan itu dalam liang lahat. Kita memasukkan itu liang lahaton. Begitu sampai mayatun jenazahun itu liang lahat, idenya taman sarugo di bangsa kuburan ini. Dia melihat ada dua malaikat yang sedang naik kuda, dua malaikat, dan membawa ini jasad jenazah yang baru saja meninggal dunia. Saking luar biasa dia pemandangan itu, pingsan, langsung pingsan angka. Rupanya dong sanusi kubur kon bari bangun kon kala ibu sik kaya aik tumukoi kan asdon kayak pingsan ko. Saya bilang ko mangubur kon kala on kon pingsan ko hoding kalai. Icari to dia nangkin begitu iba masuk bayo on bagasan kuburan sudah toko. Ibuka kon wida adung sarahal sangat luar biasa. Wida taman sorga ison satu tempat yang sangat tidak pernah saya lihat sepanjang hidupku, dan baru inilah pengalaman pertama padahal saya puluhan tahun menjadi penggali kubur. Dan luar biasanya lagi, ada dua malaikat yang naik kuda putih, ya kan, menjemput ini jenazah. Mereka bawa ini jenazah sehingga membuatku tercengang dan akhirnya hilang akal dan terjadilah pingsan di anak balion. Heran sekali. Kemudian 1 bulan kemudian datang lagi, yang memesan kuburan adalah dengan ibu yang sama. Mungkin inang naon, inang ini bayi meninggal maksudnya. Datang lagi pesan kuburan. Nah, begitu dimasukkan ke dalam liang lahat, nah pada naon maksudnya, muncul lagi pemandangan yang sama, yaitu Allah Ta'ala tampakkan raudhah min riyadil jannah, taman surga. Cuma sekali ini tidak pingsan. Kenapa? Karena pertama pingsan tercengang dia, yang kedua menjadi biasa nggak pingsan dia deh. Aduh. Cuma yang penting untuk dia adalah isi dari anak boruan dengan luar biasa mengantar jenazah hondinya. Begitu selesai pemakaman iko jadi anak boruan harus sebetulnya naga ibadah ni kubur kolon naga isi mudon dia on anak kudu bawa dengan anak boruan. Mengwadanga, sungguh saya melihat satu pemandangan yang tidak pernah saya lihat. Saya melihat sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Di anak yang pertama saya makamkan dulu sebulan yang lalu, saya melihat taman surga Allah Ta'ala bukakan, sehingga saya pingsan. Dan yang kedua saya melihat pemandangan yang sama, dan dua malaikat datang untuk menjemput ini jenazah. Maka sebenarnya apa ibadah anda dan apa ibadah anak anda yang dua ini? Idokonia, anakku yang pertama meninggal dunia, anakku yang kedua meninggal dunia, saya sabar menghadapinya. Tapi amal anakku ini yang pertama adalah penuntut ilmu yang tidak pernah puas dengan ilmu, dan dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Mulak mengaji aku tadi menjawab naik meninggal dia ibadah pertama yang sudah Allah Ta'ala taman surga. Jadi gue buat menggang cerita di buya Ustaz Ibn Isra ayah Ibrahim baru meninggal dia anak si Palangka. Nah orang berbahat na anak kita ini termasuk pemecah rekor ya kinawi. Allah 700 nebain angkang tahlilan naik, maksudnya nasi kotak bahat bebelak na sumangan ya kilometer di 900 na tahlilan naik saja. Nah menyembayang kondeng kang atas bawah tualaman full sudah sampai dapat marsapa polisi Habib Ahad na meninggal ini ya. Kebetulan borongin naik jam sampai tuh asal maulid bebel tualan dibahas. Amantai pembaca sholawat ngatar bodong begorgin naik, kemudian mandi sebelum subuh, habis subuh meninggal dunia. Berarti meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, saudara kaum muslimin. Maka kita gabungkan kisah ini. Orang yang dimakamkan anak yang dua adalah apa rahasia anak anda? Maka si ibu menjawab, nasada dabu penuntut ilmu dan meninggal bayi anak kona mulak mengaji niya. Napadua anak ahadu amalnya. Napadua anak kuda perluan membalanjoi anak kuda pertama menuntut ilmu niya. Berarti anak menuntut ilmu, anak nama belanjai menuntut ilmu maksudnya, maka insya Allah kuburnya Allah Ta'ala jadikan sebagai taman daripada taman-taman surga. Maka jelas apa yang dikatakan Nabi, ya kan? Apabila anda lewat di sebuah tempat yang dimana tempat itu merupakan taman daripada taman surga, farta'u alaihi, maka berhentilah di sana. Fawaqifu alaihi, maka berhentilah di situ. Ikutlah kalian nimbrung, ikutlah kabur dengan mereka. Sahabat bertanya, fama raudatul jannah ya Rasulullah, apakah taman surga? Taman surga adalah huwa majlisul ilm, itulah majlisnya ilmu yang diajarkan tentang Al-Quran, diajarkan tentang hadis, diajarkan tentang fikih. Maka insya Allah orang yang mati dalam menuntut ilmu, maka matinya dijamin insya Allah mati fi sabilillah. Makanya Rasulullah katakan, man kharaja fi talabil ilm faqad kharaja fi sabilillah hatta al-hitan fil bahri yad'ulah. Orang yang berangkat menuntut ilmu,
Soal ikan kang orang itu sente menjadi ilmu kan, bahwa peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan para ilmu mentong nanti insya Allah kan, pada wijazahkon dan amalan, wijazahkon solawat, wijazahkon insya Allah model-model meninggal husnul khatimah, maka sungguh mereka adalah didoakan para malaikat. Bahkan ikan teri dalam lautan juga ikut mendoakan mereka. Ya Allah, lipat gandakan pahalanya, jadikan setiap langkah menghapuskan setiap kesalahan dan matikan mereka sebagai mati syahid. Itu doa para malaikat saudara kaum muslimin. Maka terus menuntut ilmu, karena ilmu adalah merupakan pengantar ibadah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selawat dan ungkapan salam. Bukan untuk lebih baik. Oh no. Napangkal lebih ya. Aman deh kan? Kalau suaman suka kita. Salawat dan ungkapan salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu haid yang kami cintai. Baik, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cendera mata cinta umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak butuh dalil, illa sebuah bukti cinta kepada beliau. Kenapa kita perlu memperingati Maulid Nabi? Supaya Anda tidak melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Di yaumul mahsyar kelak nanti, setelah dunia Allah Ta'ala dulu menetapkan, setelah dunia Allah Ta'ala kiamatkan, mamartosan angkang manusia, may lompit dunia, may lompit Allah Ta'ala matahari. Kehidupan dan kenyataan sudah menjadi sebuah cerita dan nostalgia. Maka manusia akan Allah Ta'ala bangunkan kembali pada tiupan sangkakala yang kedua. Fayambut minal ardi mithlul bakal, kata Nabi dalam kitab Bukhari. Maka manusia muncul ibarat cendawan di musim hujan, pasokan dahan cin atau dahan durame, bermunculan ibarat dahan, ibarat cendawan. Mereka akan dibawa, mereka akan dihalau ke sebuah tempat yang luar biasa, di mana tempat itu tidak ada matahari, di mana tempat itu tempat yang gelap gulita, di mana tempat itu manusia akan tenggelam dalam keringatnya, di mana tempat itu akan kita temukan lidah manusia akan diinjak-injak orang lain. Allah, bahkan di tempatan imam padang mahsyar angkat. Sedia bolak bertempatan padang mahsyaron. Di padang mahsyar orang akan melalui 7 negeri, 7 kampung angkang dilewati. Setiap kampung padang mahsyar perjalanan selama 10.000 tahun. Maka 10.000 tahun dikali 7, 70.000 tahun. Anda berjalan 70.000 tahun, baru bertemu dengan yang bernama Al-Mizan, timbangan amal ibadah. Saudara kaum muslimin, 70.000 tahun Anda akan tenggelam dalam keringat, tenggelam dalam kepanasan, tenggelam dalam darah dan nanah, tergantung ibadah dan ubudiyah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. 70.000 tahun manida seimbang kang lambat naso sampai itu timbangan. Saat itu seorang anak akan lari dari bapaknya. Seorang suami tidak akan pernah peduli kepada istrinya. Seorang istri tidak ada lagi istilah istri soleha ataupun tidak soleha. Seorang sahabat tidak akan pernah setia kepada sahabatnya, karena saat itu orang adalah nafsi-nafsi. Ida huwa wangkang atau ida huwa bagi dibagas ngai pangguling-guling ho. Kalau ida bagi ho ngai pangguling kon usia bagi. Suni mah anak isi yang kang ho mangkang senoho, dan mereka datang kepada Allah dalam keadaan telanjang bulat seperti mereka dilahirkan. Siti Aisyah bertanya, apakah mereka tidak malu ya Rasulullah? Rasulullah katakan saat itu sudah tidak ada lagi sifat malu. Saat itu orang berpikir tentang keselamatan mereka. Mereka sibuk tentang urusan dan perkara mereka. Mereka tidak memikirkan orang lain, nafsi-nafsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu enggak ada orang yang paling sibuk. Abu Suri Nabi angkang berbondong-bondong manusia datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wahai Adam, bantulah kami. Alah, dibaya urusan di kobil dan habil dan soboto doni ya. Datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya Nuh, berikan syafaat kepada kami. Alah, lebih urusan di Kan'an najuluna bonun nasoboto do nih buset. Allah datang kepada Nabi Ibrahim, sama jawabannya. Datang kepada Nabi yang lain, sama jawabannya. Rasulullah sedang mondar-mandir. Rasulullah sedang mondar-mandir. Rasulullah sedang bingung. Rasulullah sedang galau. Rasulullah sedang gundah gulana. Sampai ditanyakan para malaikat, ya Rasulullah, ya Muhammad kekasih Allah, apa yang kau galaukan? Bukankah surga Firdaus sudah diberikan kuncinya kepada Anda ya Rasulullah? Dia katakan, takkan pernah aku bahagia sebelum bertatap tempatku di mana? Di mana umatku sekarang? Sungguh umatku sedang tenggelam dalam padang mahsyar. Mereka dahaga sampai kang mena daging mon ben buas na buhadi da audio buha audio di talunan tes mangolu. Allah. Na mangos do umatmu di padang mahsyaran. Aso najolo indar ari sumbayang. Najolo daging dan ari bardom-dom. Najolo daging dan penyakit tingka-tingka, bangkibah, bandamibah, sudah segala macam. On na mangos sudah dibayar. Na badak-dak maksudnya talunan lebar nidaan tulang nai maksudnya karena mereka merasa kehausan dan dahaga.
Rasulullah langsung sujud di bawah arsy. Sujud Rasulullah di bawah arsy, sehingga sujudnya berkata sangat lama sekali, sehingga sujudnya menggelisahkan para malaikat. Dan Allah bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, kenapa kau sujud selama itu? Angkat kepalamu ya Muhammad atas nama cintaku. Ini Allah diangkat kepala Muhammad. Tuhanku, saya akan sujud kembali sebelum permintaanku kau kabulkan. Apa yang kau inginkan? Umatku sedang tenggelam di yaumul mahsyar. Umatku sedang merasakan dahaga sampai daging daripada leher mereka sudah habis semuanya. Izinkan kepadaku ya Allah, izinkan aku ya Allah mengambil telaga Kautsar. Akan kuberikan satu cangkir kepada setiap umatku ya Allah, supaya dahaga tidak mereka alami semuanya. Engkau diizinkan ya Muhammad, diizinkan Rasulullah berangkat ke telaga Kautsar. Maka antrilah umat Muhammad mendapatkan secangkir minuman dari telaga Kautsar, yang dimana launuhu abyadu minal halib wa rasanya wa dzauquhu ahla minal asal. Putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Faman syariba minhu la yadhma abada. Orang yang minum sedikit saja tidak akan pernah haus untuk selamanya. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih yang ikut memperingati Maulid Nabi, akan mendapatkan telaga Kautsar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini alasan orang yang aziz, harisun alaihi ma anittum bil mu'minin, itu Rasulullah yang cintanya kepada kita tak akan ada tandingan, yang cintanya mengalahkan sang pecinta, yang cintanya mengalahkan semua orang yang mencintai kita. Bahkan sampai ke akhirat dia menunggu mondar-mandir demi kita. Apakah tidak pantas? Apakah pantas kalau kita tidak memperingatinya? Maka ini adalah jawaban dari sebuah cinta, betul. Ben cinta nama tidak bintang kan? Cukupkah perjuangan Nabi sampai di situ? Tidak. Nabi bertanya kembali, ini kan umatku, apakah mereka akan selamat di atas siratal mustaqim? Ini Nabi tahu siapa? Siapa yang Allah? Kalau begitu ya Muhammad, tunggu saja di ujung jembatan siratal mustaqim. Ipente bintang kang di ujung jembatan. Kalau ipente ya mengalu-aluna. Nabi mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya umami, wahai umatku. Inte mana bintang kang adong tong bayasan langkah rak madabu, adong duan langkah duk madabu, adong tuan langkah duk madabu, adong kumar langkah madabui. Sedia daun nangkang siratal mustaqim. Sekedar bayangan dalam kitab Fathul Majid dan dalam kitab Kifayatul Awam, Tahtikul Maqam fi Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam dijelaskan, Siratal Mustaqim perjalanan adalah 7 kampung yang dilewati oleh orang yang meniti di atas jembatannya, melewati 7 kampung, setiap kampung tasong kampung pangkat mawarna bo. Perjalanan selama 10.000 tahun dikali 7, 70.000 tahun kita berada di atas Siratal Mustaqim, saudara kaum muslimin. 70.000 tahun, saudara. Kemudian kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam daripada tajam pedang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu yang cikal bakal kita lewati, ayah anda ibunda yang dimuliakan Allah. Lagi petesking jero dabo. Anggodong berjemuran ibarat sangat tak ditambah jero jambatan di lau ginjang rai mencoba Siratal Mustaqim jero ni. Tebala bola ulang dok diaw. Olong karena sudi memang iman angkat arupun intena binta. Bang kadagoy baya umat niyaon ngatar selamatkan umaton sujud busi mulak Rasulullah baya di bawah arsy. Angkat kepalamu ya Muhammad. Dinda Allah busi diangkat. Saya tidak akan mengangkat kepalaku ya Allah, saya akan sujud kembali sebelum setiap umatku kau selamatkan yang sudah jatuh ke dalam neraka. Angkat mereka semua ya Allah. Yang pertama itu permintaan saya, yang kedua ya Allah, baik dikabulkan ya Allah busi. Apa Rasulullah sudah tenang? Belum. Masa pembusnya minta rupa bayan dong lebih umbaton inara kongkang na iman na cuma sebiji korma. Sujud busnya minta busnya mulak, ya Allah angkat semua umatku. Kalau mereka punya iman yang hanya sebiji korma besarnya, diangkat Allah selamatkan. Sudah senang? Belum juga. Sujud kembali. Angkat umatku yang punya iman sebesar biji jagung, diangkat lagi. Sudah belum? Angkat umatku ya Allah yang punya iman cuma sebiji zarah, sebiji sawi, diselamatkan lagi. Terakhir, ya Allah masih ada sisa umatku yang mereka tidak punya ibadah sedikit pun. Ibadah mereka cuma keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saumurna sembayang dan bayar umat kon. Saumurna sunjung puasa umna iman mayana dong. Selamatkan ya Allah ning minta busema imang kang seumat ni Muhammad inda dong tu kina di neraka abadi. Isinong kang menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita peringati ini sekarang. Untuk apa? Karena kita pengen diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Betul? Kita peringati ini sekarang sebagai tanda cinta dan rindu kepadanya. Kita peringati ini supaya dapat sertifikasi bahwa kita cikal bakal diberikan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatnya. Subhanallah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalil muqtahid. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kita peringati Maulid Nabi. Tentunya semua manusia pasti ingin aman, nyaman, sejahtera dalam kehidupan, betul? Betul. Gak ada konteksnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini dalam konsep anak muda, kecuali mengikut tunda bintang. Kita lihat filsafah atau falsafah hikmah daripada kelahiran Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara kelahiran, beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, betul? Kemudian ibu beliau bernama Siti Aminah, betul? Kemudian bidannya, madrangnya, ada warna, dukun kampungnya saat itu adalah Syifa namanya. Ibunya Abdurrahman bin Auf, ibu susunya Suwaibatul Aslamiyah, yang kedua Alibatus Sa'diyah, gitu kan? Apa tuh maksud dan inti semuanya? On angkang nadong debesan hikmah naon. Bala pondok ni Muhammad Al-Bakhir, seorang guru dari Banjarmasin, mengatakan bahwa Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12. Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 karena ada 12 perkara yang merupakan anjuran Rasulullah, dakwah beliau, Al-Quran dan hadis secara keseluruhan. Kalau disimpulkan angkang 12 sudah. Poin pemenek menjadi tolu. Mangkang na 12 berada pada rangkaian kalimat la ilaha illallah. Mangkang na 12 na pertama adalah rukun Islam adong 5. Na kedua rukun iman adong 6, ya kan? Kemudian kesarnya adalah rukun ihsan adong sada jumlah ada 12. Molo Islam pongkang, mar iman kita angkang, mar ihsan kita tu Allah Ta'ala, betul maun na mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan rangkaian kalimat la ilaha illallah 12 huruf, 12 angkangin. Maka mengamalkan la ilaha illallah menyesuaikan dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kandungannya ada 12 perkara juga. Mana tuh? Yang pertama 6 zohiri, yang kedua adalah untuk batin. 6 belanja zohiri yang harus kita amalkan, 6 belanja hati-hati yang harus kita amalkan. Sama dengan kelahiran Rasulullah tanggal 12, sama dengan jumlah huruf pada la ilaha illallah. Mana tuh yang onom? Nah pertama angkang toharohmu jago, pipismu angkang denggan baik. Allah betak istinja karena sebetul doang kang perlu dituntut ilmu dan sama sundia. Sebagai contoh, sama enggak jongkoknya orang yang istinja dengan jongkoknya orang nauna hukum na kalah mardobol. Aduh di mardobol markartu, kalah anak bayon kan sisinggang mentong anon. Pertanyaan saya, sama enggak jongkoknya orang yang kena hukum main kartu sama jongkok waktu istinja? Sama, berarti istinjanya enggak benar, selesai. Ini merah kan? Ilmu dengkang di sini sampai urusan istinja diajar Rasulullah. Berarti kalau seumpamanya jongkoknya ketika pipis, ya kan? Sama dengan jongkoknya ketika main kartu singgang, maksudnya berarti istinjanya belum dipandang sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jongkok saja diatur sama Nabi, coba. Kalau nangkon maksudnya kalau warna kita akan nasu ibadah kami ibadah deh. Jaga. Kemudian yang kedua, jaga sholat. 2, yang ketiga jaga puasa. Keempat, jaga zakat. Kelima, haji, ya kan? Selanjutnya fisabilillah onom angkang na zohir rasulion. Ima dong kalimat la ilaha illallah, urusan zohir warna. Dia menggang jihad daik meskipun bukan angkat perang, tapi mencari ilmu pengetahuan agama adalah bagian daripada jihad fisabilillah, betul? Kemudian urusan batin ada 6. Pertama adalah tawakal, pertama adalah sabar. Amal kon dong di hati-hati, baru betul-betul dalam ikut Muhammad. Baru sesuai tanggal 12, baru sesuai kalimat la ilaha illallah 12 huruf. Yang kedua adalah ridho. Adun kang ridhoon rela hosangahe ben Tuhan tuo. Allah. Ilen Tuhan dong rasukinotik alhamdulillah. Ulang-ulang debat Tuhan, ulang kita dikte Allah. Sebab tong ya Allah manusia di Bogor kon naaw mabung kekengon niya. Allah. Alak puna marjakal iba marjakal jakal iba ngalaku alak mati tumuka iba ngake minggas dari matu siagu. Niya busi dope. Madam sikul kasdongan hodokan niya. Rodong do madiro penyakit bingka-bingka. Kan dong pernah somonian kan? Kalau jadi toke alak, jadi toke ucok. Abang contoh toke ucok, ya kan? Kaburatan asing naik contoh dong kan? Asu kaburatan, rodong dom di bakasan hati-hati. On warna kang on penyakit gibah, on penyakit dasolaba, on warna penyakit bungkekeng warna. Oh, virus yang kau yang daripada virus corona. Bapak sekarang bungkekeng on warna sulit.
mau to dito semua di kursi matay ro arul ro nyang kani mentong te ro nyang semua di alak na sahado asoro nyang ko niya ndo buto nung malam si bagas si anu kaya si anu ro nyang sa jo halu niya ada semua dia dia mentong palakamang kece ialak maguamon kenapa anda guamon alias sariawan malambat ngamak kece ialak niya sa ano darak maksudnya nangkang indah bahagia anggo bahagia alak tenggo tangis galak lalu mobil dia bahagia ano semua dia on hanggang payasin baka sang hati-hati. On hanggang payasin baka sang hati-hati. Maka kalau Anda pernah nonton sebuah film yang berjudul Tukang Bubur Naik Haji, betul? Di situ ada dua haji, satu haji sulam, yang kedua haji muhyiddin. Haji sulam, ya kan? Insya Allah haji yang baik. Kalau haji muhyiddin, pakai ceyar sejogiok. Maka ulang kongkang dari haji muhyiddin 2 kali oji tengah tabo. Kali mentong dia. On dongkang di bagasanun bo, mayas masakay nangkang. Betul donillah sangat indah. Betul karena Allah apa tidak? Kalau bukan karena Allah maka rusak dulu lentaklah semua amal ibadah kita. Jadi payas dia bagasan dong karena susah Allah kepala sama hitam, ya kan hati nggak tahu. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka yang pertama adalah engkau pelajarilah atau biarkanlah ataupun istiqamahkan dalam hati unsur daripada tanggal 12 itu, karena kita sedang mengkaji maulidnya Rasulullah SAW. Kenapa tanggal 12? Urusan batin yang pertama adalah sifat sabar. Yang kedua ridho. Apa ridho? Rela menerima apapun. Ada 2 macam, rela menerima apapun, rela dicoba dengan apapun. Betul. Jadi kau nak bersyukur saja dong kan. Soal teritori 2D. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Maka prinsipnya dalam Islam, bersyukurlah jadi orang kaya, jangan nunggu kaya baru bersyukur. Betul? Kalian tahu kan? La in syakartum la azidannakum, syukur dulu baru ditambah. Maka setiap kali kita bersyukur terhadap nikmat Allah, malaikat akan berkata, "Falyazdad alaihi ya Rabb, falyazdad alaihi ya Rabb." Tambahin untuknya ya Allah, tambahin untuknya. Seperti kisah dongkang nang mau londo. Seorang anak guru menjadi pembantu. Jong-jong ditinjang bakas bandeng itu tolu ide ya bayar tukang sampah mau korek-korek sampah. Alhamdulillah bayar bope pembantu bayar indah menjadi tukang sampah haulia. Lao tukang sampah pas usai sidul anak bayar nomor lagu-lagu buta bayar lagu saja mantong itu tidak ada di mengiris sadoka. Baru sekarang oh aku rasakan minta saja Mak, tak punya istri rasanya kesepian. Tiada tempat. Alhamdulillah bayar tukang sampah bayar bope tukang sampah sehat bayar bayar mabut tak lagu-lagu mengiris sadoka ada usai. Ronak nabutan mengurus ambulan, ya kan? Dibagi ambulan mangkuning maksudnya. Baru kemudian alhamdulillah bayar pemagi tos dari rumah sakit ini kalau bisa bayar sehat bayar bope maksudnya jadi tukang pura jadi penyanyi ini ya kan? Robusen to anak yang bulan sampai ke rumah sakit. Ini dia bayar mai botong sen kamar jenazah. Alhamdulillah bayar matos au dari tos de dia bisa. Karena semua kan namuluor. Jadi bersyukur sudah kan namuluor. Tinggal itu mangkang. Saudara kaum muslimin, maka ridho ini yang diajarkan Nabi. Selanjutnya tawakal. Kemudian tafwid, pasrah. Pasrah apa tuh pasrah? Pasrah maumu ya Allah, itu maksudnya. Baru kemudian taubat, baru kemudian zuhud. 12 angkang sudah modal kehidupan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipersingkat cuma 3 macam. Namanya adalah 3S. 1 salat, yang kedua salawat, yang ketiga silat. Salat hubungan kepada Allah, salat hubungan kepada Nabi, silaturahmi hubungan kepada umat manusia. Imam kang sejago silaturahmi, betul. Imam sejago silaturahmi. Kon masuk na kompak depian takut roy gorang deh kampung Pangga tinggal kunjung bolusi. 3 rumah tangga kakak. Karena asal bulat apa ucap asal dok dosa ulang kodok tabahan si karutu ngene sajo. Nggak biar dia dok tahu. Dot mamate. 1 2. Halo. Habis baterai dah? 1 2. Takut. Ya kok ini tenang ke sini. Baru bicara. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Borang nih kamu pangkat dia borang ya. Di rumah tangga dia. Bahat. Kalau bahat naik tiga apa? Tanya PRT. 150 kan 50-an. 150. Oh, maksudnya iba lagi mencalek. Semua dia berkompanya itu. Saya udah maksudnya kan. Allah. Maksudnya bang masuk na luar biasa dari pengajian. Paling sabi ko na bang nating 20 tahun subhanallah kan. Ulang mati bang pengajian dia bang terus pasang kubuhan. Supaya bangunan kita hari Selasa sekali kumpul kon 2 pengajian nih ngayon. Sada bandar camping saya sendiri kakak.
dan dikumpul kon ben komu ustad dan gimana ya tidak abang bope insyaallah tu kita bahas sudah guru-guru tentokan kan soles adong semangat abang adong motivasi maksudna ondo bang nama ngoban unturi da udangi yakin ko dia todo ngangkan darugi ho bang tinggal kon ko perjalanan ko mengaji aso dan mengulunkan kakak nama ngido nama membuat rohani Tuhan betul dong pada melalui berrohani ayah diba jadi anak kesayangan diba kan betul dia melalui berrohani Tuhan jadi hamba kesayangan diba jabat hamba kesayangan diba habib paido ilmu Tuhan kecuali sokon dasarnya lah utara jai ya Allah asal masuk sukses anak kiupangan teli kokong ya Allah asal masuk sukses anak masuk sekolah upangan teli kokong ini saja aku yang ada labung kami teli kokong nagit iba pangalan niya saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah jadi jago terus sama para jalan masuk pulang tukaji tanggal 12 Digi Musainang Ibunda Rasulullah sallallahu Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Siti Aminah betul pernah bumak notik aruping nani tebutan namun itu ngatar kaji sudeon kan membuat hikmah na idon asalin kang si Aminah warni umat lihat so Aminah umat artinya adalah aman sejahtera tentram dan sentosa aman sejahtera tentram dan sentosa maka artinya bagaimana menjadi umat Muhammad ikut dengan dakwah Muhammad ikut dengan syariat Muhammad ikut dengan agama Muhammad maka insya Allah dunia akhiratnya akan aman sentosa sejahtera dan aman semuanya makanya Aminah nama ibunya maka nggak ada umat Muhammad yang sengsara semua umat Muhammad insya Allah bakal bahagia sampai dalam hadis Nabi anna ummat hadhihi ummatan marhumah umat Muhammad umat yang disayangi bahkan ada riwayat yang mengatakan umat Muhammad gak ada yang dimasukkan ke dalam neraka kenapa siksa mereka cukup di atas dunia dengan terjadinya gempa segala macam dan luar biasa memang Naida makanya Musa cemburunya bagaimana Tuhanku aku temukan dalam suhuf yang aku baca bahwa ada umat manusia yang ketika mereka melakukan dosa malah Allah Ta'ala ampunkan dan surga dibukakan baginya bahkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam cemburu kepada umat Muhammad dia mengkang cemburu di Nabi Adam ini antung baya ya Allah mardosa o baya yang bukon sian sarugo umat ni Muhammad baya mardosa masuk tu bangsan sarugo asal mana menyesal kalai manida aneh banget angkang idza nadi maqad istaghfara ketika seorang hamba belum melakukan taubat tapi dia sudah menyesal terhadap dosanya itu juga sudah dianggap Allah sebagai pengampunan untuk dia coba ngapain dia taubat dah sekedar menyesal betul sekedar menyesal itu sudah dianggap Allah ampunkan sudah dianggap sebagai pintu taubat kepada umat manusia namanya selalu bengkak ya Allah luar biasanya umat Muhammad mereka melakukan dosa malah dimasukkan ke dalam surga saya melakukan kesalahan ketika makan buah khuldi dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam As-Samarqandi malah dimasukkan malah dilontarkan dari surga satu yang kedua saya melakukan dosa ketika saya makan buah khuldi maka saya dilemparkan dari surga tapi umat Muhammad ketika saya melakukan dosa saya dipisahkan dengan istri saya tema kan Nabi Adam di India diturunkan kemudian Siti Hawa di kota Jeddah tema selama 200 tahun lamanya berpisah dipertemukan di padang Arafah dung di Arafah di bengkang baru pasuah oleh seorang lagi dia lima abang pulang ini padahal kamu sudah lakukan dayu age ini kan terima abang sudah di mana dia lima abang pulang dia kan terus dia lima mulak kutus ya bang kan 200 tahun lamanya artinya Adam melakukan dosa tapi dipisahkan dengan istrinya anggui tangkang sedia bahan kedosaan tetengah juga dipisahkan untuk abangi dari ini susah dibutuh bang asal mardosa mau boleh belum karena susah deh kan asal mardosa kakak mau walak lain mana susah deh kan habis berdosa nah menjojor menjadi bukan minum botol dia kuasa ini ngasuh diibain Allah Ta'ala ditangkap syariatnya bukan begitu Allah tangguhkan siksaan buat kita Allah kasih umur untuk jadi spasi timing untuk menjadi ruang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir nafas yang penghabisan pintu taubat masih Allah Ta'ala bukakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam najorong kang garida anggo indah umat di Muhammad ditangkang Nabi Musa alaihi salatu wassalam mereka nggak boleh tidur ketika puasa dan kalau tidur wajib di atas batu yang runcing nggak penting deh anggo syariatnya iya dah kalau syariat Nabi Ibrahim kita pakai disunat umur 80 tahun disunat umur 80 tahun kan ompung-ompung me dot manggotak da buse kampak buse depe manggotakna anggo syariatnya Ibrahim dah ima sungai bain sedit litangkang
diwajibkan dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang sangat lembut sekali, yang sangat indah sekali, yang sangat luar biasa sekali. Makanya ibunya bernama Siti Aminah. Kalau ikut dengan Muhammad, insya Allah aman sejahtera sentosa. Ini yang pertama. Yang kedua, bidannya adalah Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Maksudnya bagaimana? Anda punya penyakit, contoh kita punya penyakit akhirat, penyakit dunia, penyakit akhirat, penyakit zahir, penyakit batin. Ubat na angkang. Perlu dibacakan kitab Al-Adabul Musyarraf karangan Habib Zain bin Sumail. Baca kitab La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hapuskan tusudai badanmu. Baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hapuskan tusudai badanmu. Contoh habis sembahyang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On mani contoh kon nabi tak hapuskan sudah itu badanmu. Kalau ada yang sakit, contoh di pinggang, palabat di pinggang mon angkat, pinggang mon. Kalau pemada asam bulat di bakpon pemada contoh. Ini syifa agama Rasulullah, itu syifa saudara. Sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum punya rumah, Nabi ajarkan lewat amalan dari Habib Zain bin Sumail. Ada amalannya, amalkan Allah Ta'ala kasih rumah. Rasul mengajarkan semuanya, meweningnya. Allahumma ya Rabbal Bait, bihaqi ahlil bait, antusakhiril bait, hatta la aqulu ya bait. Amalkan Allah Ta'ala kasih rumah. Semua diajarkan dalam Islam. Minum Zam-Zam, contoh lima syuriba lahu, ya kan, menjadi manfaat dengan apapun yang Anda lihatkan. Kalau Anda tidak pernah bertemu dengan Zam-Zam, contoh ini adalah air putih biasa. Syarifah Nur Al-Haddar, istrinya Habib Umar Al-Hafidh dari Yaman, beliau katakan setiap air yang kita minum melainkan baygon dan tuak. Kalau baygon tos, kalau tuak tenggen, kan iman banget dia. Dong kang wong bejo minum tolak angin, itu udah pasti. Kalau kita mau minum, bacakan kata beliau, ya ma'u ma'u Zam-Zam yuqri'ukas salam. Ya ma'u ma'u Zam-Zam yuqri'ukas salam. Dengan izin Allah, insya Allah ini berhasil seperti air Zam-Zam. Dari Zam-Zam Arab, Zam-Zam Cikaret. Imam kang doa semua diajarkan dalam agama. Jadi kang buat air negaloni, ya ma'u ma'u Zam-Zam yuqri'ukas salam, bacakan. Insya Allah dengan khasiatnya, dengan izin Allah berubah menjadi Zam-Zam. Maka syifaun adalah lahirnya Rasulullah menjadi penyembuh bagi sekalian orang-orang yang sakit. Sakit badan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiupkan ke tangan atus kontus di badan. Insya Allah Allah sembuhkan. Tengah sehat tuan mau bain mani ya, contoh dentik. Ada mungkin kesalahan betak ijur bari benko. Atau mungkin orang yakin kok kakak, anggun orang yakin pengasihati. Nasusahan na orang yakinon. Terus namat lomba malosok lo nadong todo dagana. Isa na paling losok ilen hadiah gombung-gombung ning bayon kan. Mahon na losok na malosok mangan danakon punten pitu niya. Ho malosok na malosok maridi mate bauho niya kan. Dapat na ho malosok na ngaman Jawa. Woi malosok na inda man Jawa. Ido pangkon na mahanam namanya pedaw. Aso nga jawab ko. Jangankan makan dan mandi. Malihin mo kung malusok kau niya mo nang bayo kami. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka inang ayah on masuk syifa. Kemudian Suwaibatul Aslamiyah, artinya Suwaibah adalah pahala, Al-Aslamiyah adalah sejahtera. Ikut Muhammad, insya Allah setiap detik akan menjadi pahala. Halimatus Sa'diyah artinya Halim bijaksana, As-Sa'diyah bahagia. Ikut Muhammad Anda bijaksana dan menjadi bahagia. On barangkali benda duka dia tentongkang salah sudah bijaksana bintang. Hindi na unjung na binta mo tulek, turun niyang ka. Onde ba ayah-ayah kon ngani son pa ni buat waman dusi on. Yang disono niya. Cuma lang gil isa duro tu son. Bala, mabarangkat balanjo jam 8. Ro law ko tuma. Marholas-holas dobe. Ano na sinin na buti. Ada buru ni buti ni do subuh mangot. Mulai memanyabun bayang apa na subuh. Narimatikon doma anak poro asam muraton mocho. Di ulang mandok na majid. Naenjeng ko. Niya siya. Jabat sudingkang doktus ya. Pulangkan saja nimu. Aku pada ibuku atau ayahku. Ning nama tulangku deh so niya. Saudara kaum muslimin, ulangan kami sering Nabi nggak pernah melakukan begitu, ya kan? Nah, Nabi nggak pernah melakukan. Semua diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang romantisme dalam keluarga. Nabi tentang sabolas ada burunia, indah unjung marjujut. Angguita, dasar ini ada burung tak marjujut. Menombong anak jujutan ijujutia diri niya. Ben bosona pada buit. Ijujutia diri niya Allah.
Iba ben goson itarik ko rin niya. Aso sunina, malung na naman jujut niya sa nonse. Nga suninggang negar kon nabinta. Kana naman ito nga dikisahkan. Mulak nabinta siya musafir dikasih minuman ternyata minuman ini adalah asin tidaklah manis. Ya kan? Rasul pengen bilang ini asin yang Aisyah gitu loh. Mau bilang ini asin yang Aisyah. Tapi Nabi nggak begitu cara ngomongnya. Kenapa? Takut tersinggung. Maka saling menjaga perasaan. Kalau ada pertanyaan apa sih yang membuat satu keluarga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah, maka kita menikah ada psikologi cinta. Dan menikah adalah ibadah yang paling panjang episodenya. Itu ibadah semuanya. Tiap detik angkat nomor ibadah kita lakukan nomor bangsa dalam kemandung kawinan maksudnya. Maka anak masuk kawin merugi itu. Kalau lagi ngempot dong. Kalau masih pakawin tuh. Akhir tahun ngapain kawin insyaallah. Mudah-mudahan 2 bulan lagi Tuhan kamu 3 Kak. Amin. Saudara kaum muslimin baru Kang. Maka jadi dong Kang na paling perlu na so tenang keluarga. Pahamilah psikologi pasangan hidup Anda. Kung dipahami psikologinya, berbeda margang Kang berbeda lo sifatna, betul loh. Adong tong rangkuti. Ini sina bahat kece. Daripada nggak cocok igaro makiaw. Ngayakin kamu sampai Ustaz Ali Rupi. Adong tong nasution. Nabi suk nasution. Aso isuk anak Ustaz di nasution. Adong di kelemahan na insyaallah nga adong nang ko dijelaskan. Adong lubis dong dia. Ada lubisan 2 macam. Dia dulu bison, na pertama, na bijaksana, kemudian na bahat kece, cuma jabat ido ko ni maksud, na habis bangun bakasan nga malimpan. Nah, palare ka rabusya biasona yunti, na teka son, cuma ahapin ido ko niya maksud, na indah lagi bakasan nun, cuma teka siniaon, adalah siyan olong niroa, memang narap dengan dosu dia. Tapi seorang suami yang memiliki seorang istri adalah pahamilah psikologi istri Anda. Kenapa? Ketika besar atau angkat suara volume dalam ungkapan maksudnya, kan metabo teman-teman na lagi wala sa kabayawan o malakuhan. Sama dengan suami, pahami wahai istri, yaitu psikologi suami Anda. Kalau tahu bahwa suami suka makan jengkol, banyak untuk subur jengkol. Dia simpan gue sini ya. Mulai menuliskan sampai di luar tumbang. Malam itu silahkan Anda pakai masker. Rumah sedang bong jengkol. Memahami psikologi, tidak perlu kakakon. Para batu backpack abang, contoh dia. Bayin soal dari kon Aisyah. Ulang kuinang batu backpack abi itu api martabak bangkar besun dia dong. Ulang jom backpack kisah jual. Na jolo na lojan ko mang pusipaw ni. Atau ulang sila backpack yaw. Na jolo ben na medan mar pikir Jakarta tong sudah puk don ni. Nawakan dapatin deh bukan lupa tinggal di Lewili yang dulu bukan dong. Aduh nih mengenai senian. Pala backpack busai kakak odo kon busen tong abang. Tenang kok. Ison do sarupo mo. Ini busai. Na bisa dong kang tong sudah iye kon kehidupan on. On perlu kebijaksanaan. Maka Rasul mengajarkan psikologi cinta. Mana psikologi cinta? Hadis tentang romantisme Rasulullah ada 14 hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah salah satu ketika dihidangkan sebuah minuman kepada Nabi. Ternyata lama ketemu dengan Rasulullah, lama nggak ketemu dengan Rasulullah. Lalu undala Aisyah hontongan dia, lalu undala Aisyah hon. Palakrak rupanya banyak indah nabulan tetap nabulan nasira do. Aturan nama Isra yang menjadi asin. Apakah Nabi menyonggak? Tidak. Apakah Nabi hardik? Tidak. Nabi marah? Tidak. Nabi katakan wahai Aisyah, padahal mah hidup Nabi intara. Kalau dulu saya ingat ketika kita baru-baru menikah, 2 sejoli, 1 bantal, 2 kepala sepiring berdua, kalau makan kita suap-suapan, on saja mak. Seakan dunia adalah milik kita berdua, yang lain kalau nggak ngontrak adalah nyewa. Nikmat saja mak. Saat itu ketika aku minum, kau akan mencari bekas bibirku di samping ataupun di mulut daripada cangkir ini. Ingin rasanya kau lagi kembali. Berupa tolong-tolong ada bulan madabu sugi-sugi ngajarinya ya Rasulullah nih Aisyah. Memang itu yang lama ku inginkan ya Rasulullah. Saya pengen minum dari bekas bibirmu ya Rasulullah. Inum Aisyah engkang rupana na asin do. Allah ngana macim rupana abang indah manis. On mangkang maluni na binta mandok obar. Allah mandokon na sotabo tong masakan di kakak ibaka sapang ulang dokon na sotabo. Dokter si ancokat dago makbutet palamardahan ko sambil lagun jero lagu-lagu cinta di mulut mandokna. Lagu ama dia bang, ku menangis ku karena rindu. Jadi deh Allah. Jadi sendiri kang onim sada. Kemudian ulang si dadokon gua ni kakak abang. Onde betul bang oder, ning masa dia. Ma tobang.
Panggil mentong panggilan na din kan. Aisyah angkang ipanggil na binta ya Umaira, ya Aish, ya Uwais, itu panggilannya. Ya Aish, ya Uwais, ya Umaira. Ono. Kontong ang bope nga suni maksudna. Palidok po ya Umaira, wahai yang putih kemerah-merahan, betak margabus ko aso dalam belum luka kali. Wahai yang putih kemerah-merahan di masa joma kan. Palancukot nomor badak na sumanburan na beben. Putih merah. Saudara kaum muslimin, itu diajarkan Nabi. Madu. Kemudian Rasulullah ketika dimurkai atau dimarahi oleh istrinya, contoh, yang namanya perempuan identik dengan bek-bek, betul. Mulai guna jodoh dan kamu mulai guna jodoh deh. Aisyah juga demikian. Nabi nggak pernah mengangkat suara ketika Aisyah marah. Apa yang dilakukan Nabi? Maaf, Nabi akan mendiamkan Aisyah dengan bibirnya. Anggota nangkon, diamkanlah dengan jari manis Anda atau jari telunjuk Anda. Asulnya, I love you. Nimo, aku mendok sunintong. Oh, lo ada mungkin waktu kuliah jurusan cinta tau. Jadi setar manodawi ya. Dan sini barangkali. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, on mangkang peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan istilah bermanfaat, masa jompas. Insyaallah bisa yang balkon, ulen sada faedah anggaran nangkian amalkon kakak doa idun itu distinga kak. Insyaallah mudah-mudahan amalan mi menjadi zam-zam api da idun ko. Kemudian dapat abang utulis non salawat, adong salawat nan dasian Habib Abdul Rahman bin Qutub Habib Abdullah, kemudian Bafaqih. Apabila yang malakun insyaallah dapat segala hajat niba, malaris insyaallah jagal niba pun niba caun di parjagalan nibai. Dia mangkang lafalna Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati titik-titik dokon hajat musyagang, kemudian fit dunya wal akhirah wa ala alihi wasallam. Kalau diamalkan 3 kali setelah habis salat, maka insyaallah segala hajat asal yang halal baik dunia akhirat akan Allah taala kabulkan semuanya. Khususnya perjalanan mudah-mudahan suyoban neta tumokan menjadi asbab berangkat tiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Aku tahu tumokah. Ralu tumokah kakak. Ada usul salat tumokah. Hah? Sudah anak dari tumokah deh kan? Ini mesti tulis dengan selawat Nabi jazakun. Dia bilang ajaz tulakum qabil tulim. Ajaz tulakum.